Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Om Adi sangat berharap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Kita walaupun beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Om Adi mau tanya, adik-adik pernah lihat gerbang gereja Cira nggak? Yang ada pintu gerbang, masih ingat? Yang kalau kita misalnya masuk dari jalan depan gereja, itu ada uh, pintu gerbang yang warna hitam yang besar itu. Nah, biasanya dibuka oleh Mas Iwe ya. Kalau masih ingat Mas Iwe, nah gerbang itu melambangkan gerbang gereja kita. Walaupun kita masih dalam proses pembangunan gereja, tetapi kita percaya bahwa karya Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, Om Adi ajak adik-adik bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangku dengan hati penuh syukur. Mari kita bersama-sama bernyanyi bersama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Sebab Dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita menutup mata kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun di rumah masing-masing, kami bersama-sama bersepakat untuk mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu kami bersama-sama, walaupun dari tempat yang berbeda. Tuhan, sertailah kami selalu agar selalu bersuka cita untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami hari ini. Biarlah kami selalu mengarahkan hati kami selalu kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Om Adi melanjutkan ke dalam ibadah kita selanjutnya, Om Adi mau menanyakan kepada adik-adik, kira-kira ada yang sudah bosan di rumah nggak? Wow, ada yang mungkin bosan hanya
tiap hari hanya belajar di depan laptop ya? Atau ada yang sudah mulai sekolah dari sekolah ke tatap muka, ke sekolah? Wow, ada ya. Oke adik-adik, semua adalah proses ya adik-adik ya. Proses dari Tuhan untuk kita selalu mengikuti atau selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pengakuan dosa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seminggu ini kami sudah berbuat banyak dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sudah berdosa kepada mama, papa, saudara, dan teman-teman. Doakanlah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk mengantarkan kita lebih menghayati bagaimana kita mohon ampun dari Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Do Itulah Dosamu. Mari kita sama-sama menyanyi ya adik-adik ya. Do itulah dosamu, relahkan hatimu, minta pada Yesus
Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Om Adi ajak adik-adik untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku dan ada di langkahku. Nah, Om Adi berharap adik-adik bisa penuh semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita dari Tante Lani. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Kalau sudah, kita mau lipat kedua tangan kita mau berdoa supaya Tuhan boleh pimpin kita untuk semakin mengerti akan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih sayang-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengerti dan lebih memahami lagi akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami juga untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yuk kita bacakan sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 3b. Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu.
Yeay, terima kasih adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik, tema minggu ini adalah mengaku dengan segenap hati. Dan bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tante ulang, dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan temanya adalah mengaku dengan segenap hati. Jadi, cerita hari ini kita mau belajar dari kisah Simon Petrus. Jadi, pada suatu pagi, Tuhan Yesus dan Simon Petrus sedang ngobrol-ngobrol di tepi danau Tiberias. Mereka lagi sarapan atau makan pagi. Dan Yesus menanyakan hal yang sama kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Apa yang ditanyakannya? Nah, Tante akan bacakan dari ayat 15 sampai ayat 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Yesus menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus, yaitu apakah Simon Petrus mengasihi Yesus. Dan Petrus menjawab ketiga pertanyaannya dengan jawaban yang sama, bahwa Simon Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi pada pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus bersedih. Kenapa ya Yesus sampai menanyakan ketiga kalinya? Dan ia teringat akan kejadian pada waktu Yesus mau disalibkan, bahwa ia sudah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Dan ia menjawab sungguh-sungguh kepada Yesus bahwa, "Ya, aku mengasihi engkau." Dan Yesus meminta Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Menggembalakan domba-domba Yesus, menggembalakan anak-anak Yesus, menggembalakan murid-murid Yesus. Karena Yesus sebelumnya sudah memberikan contoh kepada Simon Petrus dan murid-murid lainnya, bagaimana ia menjadi gembala yang baik. Bagaimana ia menjadi gembala yang mau menggembalakan domba-dombanya dengan baik. Dan sekarang tinggal Simon Petrus melanjutkan apa yang sudah Yesus mulai, apa yang sudah Yesus contohkan. Yaitu menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Nah, adik-adik, Mama sama Papa suka bertanya hal yang sama nggak ke adik-adik? Apakah adik-adik sayang sama Mama? Apakah adik-adik sayang sama Papa? Dan apa jawabannya adik-adik? Adik-adik kalau jawab, "Aku sayang Mama," atau "Aku sayang Papa kok." Nah, kira-kira kalau kita sayang sama Mama sama Papa, apa yang kita lakukan? Apakah kita justru melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita justru marah-marah sama mereka? Apakah kita justru melawan? Pastinya mereka akan sedih dong kalau kita melawan omongan mereka, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Nah, ketika kita bilang kita sayang sama Mama, kita sayang sama Papa, kita sayang sama kakak atau adik, berarti kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan mereka, supaya mereka senang, karena kita sayang sama mereka. Kalau mainan berantakan, kita rapikan. Kalau kita punya mainan, kita bisa berbagi mainan kita sama kakak dan adik.
Kalau mama sama papa minta tolong, kita bisa membantu mereka. Dan mereka pasti senang. Itu adalah bukti sayang kita kepada mereka. Nah, kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, berarti kita juga siap untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, kita mengasihi Tuhan Allah kita dan kita mengasihi sesama kita. Di Alkitab juga tertulis loh adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita bisa menghormati ayah dan ibu kita di rumah. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk sekeliling kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Dan tidak lupa, kita senantiasa memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita senantiasa mengucap syukur, kita senantiasa berdoa setiap hari, mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari Simon Petrus ya adik-adik. Ketika kita mengakulah dengan segenap hati. Dan ketika kita mengaku dengan segenap hati, berarti kita siap untuk mengikuti perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini akan dibacakan oleh teman kita Abel. Silakan Abel. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Terima kasih ya Abel sudah membantu untuk membaca ayat hafalan minggu ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk kita hafalkan dan kita ucapkan sama-sama minggu depan. Adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau mengucap syukur atas Tuhan, atas cerita hari ini, dan semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dengan kita belajar dari kisah Simon Petrus, dari obrolan Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Yuk, kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami belajar ketika kami mengucapkan bahwa kami mengasihi Engkau, berarti kami siap untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berarti siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau menolong orang lain, anak-anak Tuhan yang senantiasa berbagi kepada orang lain. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terus Tuhan pimpin dan sertai kehidupan kami selepas dari ibadah ini. Tuhan tetap menjaga dan membantu kami supaya kami boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita kembalikan ke Om Adi. Silakan Om Adi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah mendengarkan cerita dari Tante Lani, mari kita sama-sama ya adik-adik ya, selalu apa? Selalu mengikuti Yesus dengan segala macam hal dan dengan segala macam apa? Kekurangan kita. Walaupun bagaimanapun juga kita selalu apa? Setia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi ya adik-adik ya. Mari kita menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Adalah Keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Adik-adik, dengan mengikuti Yesus adalah keputusan siapa? Keputusan kita. Mari kita nggak pernah ingkar ya. Kita selalu setia mengikuti Yesus, adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bersama-sama kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau telah berkumpul bersama kami, walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau telah mengarahkan kami untuk bersuka cita bersama-sama denganmu, untuk mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan semua cerita tentang kisah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu hari lepas hari Tuhan. Dan saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah bersama-sama dengan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami selalu menaati semua firman-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama anak Tuhan kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali di hari Minggu depan. Shalom, dadah.